Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah teman yang baik. Seseorang yang terdidik akan dihormati dimanapun. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan jiwa muda. Selamat pagi para muda, perkenalkan nama saya Dinda Pranyulihwana dari kelas 12 MIA 2. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan, kemanakah kita setelah SMA. Sekarang kami sudah bersama dengan salah satu guru BK kita, yaitu Bapak Dr. Randos Abdul Syukur. Kali ini membahas mengenai kemana sih kita akan melanjutkan pendidikan setelah SMA. Nah, mengenai pemaparan materinya akan dijelaskan oleh Bapak Abdul Syukur. Terima kasih anak-anak Dinda. Biasanya keresahan anak-anak khususnya kelas 12, mereka selalu kemana setelah SMA. Nah, di sini saya bagi tiga. Pertama itu lanjut kuliah, kemudian kedua bekerja, dan ketiga nikah. Nah, dari jawaban ini, pertama yang kita harus bahas adalah kemana setelah kita SMA, yaitu lanjut kuliah. Untuk perkuliahan itu ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Yang bahas pertama yaitu kita masuk SMPTN. Untuk memasuki SMPTN, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, yaitu sudah ada jatah kita, yaitu 40% yang diberikan oleh SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Kemudian apabila kita tidak tercover di SNPTN, maka ada yang namanya SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini juga harus kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian apabila tidak masuk seleksi di sini juga, ada sekolah atau perguruan tinggi memberikan peluang, yaitu lewat mandiri. Dari ketiga seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini, bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi bisa mengikuti lewat bidik misi. Nah, bidik misi ini diperuntukkan kepada siswa yang punya kemampuan tetapi tidak mempunyai kemampuan ekonomi. Artinya secara akademik dia mampu tetapi secara ekonomi tidak mampu. Jadi ini fasilitas diberikan oleh pemerintah kepada siswa-siswa yang tidak mampu. Kemudian di samping SMPTN perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta yang sebagai cadangan yang perlu sekali anak-anak mengikutinya. Kenapa? Jangan sampai kita mengharapkan SMPTN, mengharapkan perguruan tinggi negeri ternyata tidak tercover di sana, sehingga kita punya peluang khusus sebagai cadangan, yaitu perguruan tinggi negeri yang bernama. Artinya banyak perguruan tinggi swasta ini yang tidak kalah saing dengan perguruan tinggi negeri, sehingga saya anjurkan kepada anak-anak untuk harus mengambil atau mengantisipasi dengan perguruan tinggi negeri. Kemudian untuk pengambilan jurusan, saya minta kepada anak-anak jangan kita gegabah untuk masuk sesuai dan minat atau ikuti teman-teman. Kenapa? Karena paling tidak kalau kita punya kemampuan, minat kita di perguruan tinggi atau di jurusan itu, kita harus ambil dengan baik, jangan sampai kita ikut teman. Itu paling penting sekali. Karena apabila kita tidak sesuai dengan minat kita, maka kita lulus dengan bagus tapi kesempatan peluang kerja kita akan susah. Kemudian untuk mengambil jurusan, yang paling penting adalah pertama, kita bisa melihat kira-kira 5 tahun ke depan setelah selesai kuliah kita masih punya peluang untuk masuk ke dunia kerja atau tidak. Nah, kemarin saya sudah sampaikan di kelas pertama, yaitu kita mau ngambil jurusan ini, mau bekerja di mana. Kalau kita mau bekerja keluar Sumbawa, maka kita ambil peluang-peluang yang masih diterima kita di perusahaan-perusahaan. Tetapi kalau kita mau kembali ke Sumbawa, ke daerah, maka cari peluang-peluang kira-kira jurusan apa, sarjana apa yang diterima di daerah kita. Itu yang paling penting sekali. Kemudian apabila tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi, mungkin karena faktor ekonomi atau mungkin karena hal-hal lain, bisa mengambil lembaga pendidikan yang bisa langsung ke dunia kerja. Jadi lembaga pendidikan ini adalah 1 tahun, tetapi dalam arti kita mengambil lembaga pendidikan ini harus kita serius, bukan berarti hanya mengambil saja kemudian kita dapat sertifikat. Tetapi kalau kita ambil dengan serius dan tekun, insya Allah kita akan langsung dapat lapangan kerja. Karena banyak kakak kelas kalian yang sudah mengambil lembaga-lembaga pendidikan setahun ini, mereka sudah bekerja dengan bagus, baik di bank,
maupun di perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Nah, kemudian apabila tidak punya kemampuan secara ekonomi karena mungkin faktor orang tua juga dan hal lainnya, perguruan tinggi yang ada di daerah kita sangat punya peluang juga untuk kita bisa mengikuti. Jangan kita mengharap karena teman di luar Jawa atau di luar Sumbawa, tetapi justru di daerah kita ini juga perguruan tinggi kita ini sudah cukup bagus, sudah punya cukup nama, dan banyak pejabat-pejabat yang ada di Sumbawa ini alumni dari perguruan tinggi yang ada di daerah kita. Contohnya di Unsa, nah, kemudian UTS. Nah, ini sekolah cukup bagus. Kenapa? Untuk memajukan daerah kita, khususnya di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Ini kalau bukan kita yang memajukan, siapa lagi? Nah, itu jadi penting sekali. Jadi jangan terlalu kita berpatokan harus ke luar Sumbawa. Sumbawa juga cukup menjanjikan untuk perguruan tinggi. Itu mungkin dari saya. Nah, untuk mengenai jalur SMPTN nih Pak, mungkin termasuk saya sendiri mau menanyakan kepada Bapak, apakah ada tips dan trik untuk teman-teman yang lain juga dalam memilih peluang di universitas? Oh iya, terima kasih. Memang penting sekali. Pertama, jangan mengambil jurusan bersamaan di dalam satu perguruan tinggi. Satu contoh saja. Kalau kita mengambil satu jurusan atau di Undram, katakan di Undram kita ngambil kedokteran, ada 2 orang di SMA 2. Otomatis kita sudah bersaing dengan teman kita sendiri. Nah, jadi kalau merasa kita di bawah secara peringkat kita di bawah dari teman, lebih bagus kita mengundurkan diri dan kita mencari perguruan tinggi atau jurusan kedokteran di perguruan tinggi lain sehingga kita tidak punya bersaing dengan teman. Itu yang penting sekali. Kecuali mungkin diambil bagian kesehatan maupun dalam pendidikan, itu paling bagus. Kemudian SMPTN, untuk SMPTN ini masing-masing program studi atau jurusan itu tidak boleh kita mengambil jurusan lain. Misalnya IPA hanya bisa mengambil jurusan IPA saja. Kemudian IPS adalah harus mengambil jurusan-jurusan yang ada di IPS, kecuali satu, pendidikan dan kesehatan boleh. Itu mungkin. Plus dengan SMPTN masih ada jalur lain ya Pak, ada SBMPTN dan juga mandiri. Mungkin ada pesan dari Bapak untuk siswa kelas 12 yang mungkin nantinya akan mengalami kegagalan dalam satu tes untuk terus tetap semangat. Iya. Pertama, kalau saya optimis artinya begini. Kalau SMPTN itu kita bersaing dalam rapot, artinya bersaing dengan rapot kita. Kita mengajukan persyaratan dengan rapat. Kalau SBMPTN kemampuan kita, artinya SMA 2 ini cukup bagus. SMA 2 saya melihat banyak generasinya cukup bagus. Artinya kita punya optimis dengan bagus. Kenapa? Kalau mereka lulus, kita harus punya lulus juga. Ya, kalau mereka belajar di sekolah, kita belajar sama-sama belajar, punya kurikulum sama. Tinggal bagaimana kesempatan kita dan peluang kita untuk bersaing. Kemudian yang berikutnya, kita harus mempunyai planning, artinya jurusan apa yang tepat untuk kita punya. Jadi jangan asal ambil jurusannya, tapi kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Nah, mungkin itu dari saya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa paling penting sekali. Berdoa, kemudian minta ridho dan Allah untuk orang tua. Itu. Oke, baik. Itu ya teman-teman, tips dan trik dan juga pesan dari Pak Syukur. Jangan lupa optimis, berusaha dan juga berdoa. Karena kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih cepat daripada kemajuan kita dalam pendidikan. Pikiran manusia adalah sumber daya fundamental kita. Jadi untuk teman-teman semua, para pejuang perguruan tinggi negeri, jangan putus semangat, jangan putus asa, tetap berjuang dan terus berjuang. Ingat, masuk perguruan tinggi itu memang tidak mudah, tetapi ada banyak sekali cara. Semoga kita, siswa SMA Negeri 2 Sumbawa Besar, semuanya bisa sukses di masa depan. Amin. Ya, saya himbau juga pada anak-anak khusus kelas 12, apabila mendapat informasi lebih lanjut, nanti silakan ke ruang bimbingan konseling setiap harinya, bisa konsultasi sama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman untuk hari ini, sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.